Kita sudah di segmen akhir, jadi caranya gimana dong? Saya persilakan Bang Rizal dulu. Regita, kita mesti fokus, masalah kita ini apa sih? Menurut saya masalah utama kita, karena kita harus bayar bunga pinjaman tahun ini 373 triliun. Pokoknya, iya kan, dengan pokoknya 800 triliun. Hampir 800. Jadi strategi yang paling benar adalah kita melakukan negosiasi agar supaya cicilan bunga itu berkurang dengan setengahnya. Bagaimana swap utang bunga mahal dengan utang murah. Yang kedua, lakukan swap bond yang mahal dengan yang murah. Saya ketemu sama gubernur bank sentral negara besar 2 tahun yang lalu. Saya bilang kamu kan kalau nerbitin bond kasih bunga minus 1%. Kita waktu itu 7,5%. Gimana kita swap? Kamu ambil semua bond kita, kamu tak kasih bunga plus 1%. Dia bilang, Dr. Ramli, saya senang banget bisa lakukan itu. Kita untung, Indonesia untung. Tell me kapan Indonesia? Ya kan? Ini contoh. Yang ketiga kita harus swap hutang dengan hutan. Istilahnya debt swap debt nature to debt swap. Itu kami lakukan dulu sama Jerman. Ya kan, saya sediakan hutan 300.000 hektar, mereka potong hutang Indonesia waktu itu 300 juta dolar. Ya, Lebaran ketiga saya didatengin sama teman-teman dari Partai Demokrat Amerika yang senior. Dia bilang, Dr. Ramli, what can I do for you Indonesia? Saya bilang, kita lakukan lagi swap antara debt dengan hutang. Ya, kamu mesti potong hutang Indonesia sekitar 40 sampai 60 miliar dolar. Dia bilang, ini John Kerry teman saya. Kalau dia dengar pasti senang. Ya, tapi saya nggak akan lakukan sebelum ada perubahan itu di Indonesia. Terima kasih. Baik, silakan Bang Amr Samad. Ya, saya ada 3 poin sebetulnya yang ingin menjadi perhatian kita, termasuk pemerintah. Yang pertama, hentikan anomali kebijakan fiskal. Apa yang saya sebut anomali kebijakan fiskal, defisit kita semakin meningkat, tetapi silpa kita juga meningkat. Apa artinya? Bahwa realisasi utang kita itu lebih besar daripada kebutuhan. Ini yang artinya masih ada kekurang-akuratan. Yang kedua, penajaman terhadap penggunaan anggaran. Ini sangat penting. Jadi fokuskan dulu pada penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Yang ketiga, hentikan anggaran yang tidak tepat sasaran. Caranya salah satunya integrasikan data bansos dengan data subsidi supaya betul-betul kita bisa mengurangi bantuan pemerintah sehingga tidak tepat sasaran lagi. Itu yang sangat penting dilakukan supaya tekanan fiskal kita bisa kita atasi. Begitu, Mbak. Kuncinya adalah data. Pak Edi, silakan terakhir dari Pak Edi. Ya, yang terakhir yang disampaikan Pak Kamil sama itu sedang dilakukan ya. Sekarang kan pemerintah sedang mengubah dalam proses mengubah skema subsidi dari subsidi barang ke subsidi orang. Dan itu basisnya adalah DTKS ya, jadi hanya untuk orang yang miskin atau rentan miskin. Tapi sebagai sebuah penutup, saya ingin sampaikan begini. Kita waspada, iya, kita perlu peningkatan kualitas belanja, iya, kita perlu mempertimbangkan skenario-skenario yang seperti yang disampaikan Pak Rizal Ramli, iya, tetapi saya kira kita tidak perlu terlalu khawatir ya. Kita waspada tapi tidak perlu terlalu khawatir. Baik, terima kasih Pak Edi, terima kasih Bang Rizal, terima kasih Bang Kamru Samad. Rem darurat sudah diinjak, mudah-mudahan saja ini bisa menyelamatkan kita semua, termasuk juga dari jurang hutan yang semakin banyak dan semakin dalam. Saya akhiri sampai di sini, saya Brigita Manaro pamit, selamat malam, sampai jumpa.